المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, puji syukur dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama pada pagi ini menunaikan sholat subuh berjamaah serta mengikuti kajian pada Ahad ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah ada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat serta kita umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jemaah Masjid Sabatul Marwah yang dirahmati Allah. Seperti biasa kajian rutin beli minyak pakai sendal jepit. Yang hadir banyak kok yang jawab salam. Ulangi lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kecambah rasa-rasa. Mudah-mudahan jam salam kedua enggak terpaksa. Mudah-mudahan jam salam kedua wasilah masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Mahmudil malikil ma'bud al-munsi minal adami ilal wujud Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul wadud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min khawli yaumil maw'ud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad al-mutassibi bil kirami wal jud wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil maw'ud wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Faya ma'asyiral jamaah bi sholatis subhi. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad bajal taqwa. Ittaqullaha wa taqwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu man bana masjidan bana wajjah ila jannah. Shadaqallahul azim. Suma sadaqa Rasul Habibul Karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Yang Maha Luhur, Yang Maha Luhur, yang wajib selalu kita bersyukur. Janganlah jadi orang takabur, apalagi kubur. Karena pasti setiap manusia bakal masuk liang. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, kasihnya tak pernah pilih kasih ke seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha sayangnya tak pernah terbilang. Cucuran rahmat di mana-mana, nikmat seperti kita rasakan. Dari mulai tidur, bangun, bahkan sampai tidur kembali. Wa in ta'udzu
ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat Allah, yakin tidak akan terhitung. Salawat serta salam, marilah kita sama-sama curahkan ke pangkuan Nabi alam, Nabi akhir zaman, Nabi yang agung dan wajib mengagungkan, Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang besar saya tak sebut gelar, yang kecil saya tak sanggup sebut nama. Para ahli ulama saya hormati keilmuan dan ahli ibadahnya. Para kesepuhan saya hormati pengalamannya. Para cendekiawan saya hormati keuntan dan kepintarannya. Para pimpinan, ketua masjid, RT RW, guru majelis taklim, saya hormati amanahnya. Hadirin wal hadirat yang hadir di pagi ini, yang saya hormati juga Allah muliakan. Nikmat rasanya kita ini berada di rumah Allah. Ya. Di pagi ini, alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan para jamaah Sholatul Marwah, yang mana kemarin sore saya di WA ya, ke sahabat saya, Anda suruh ngisi di sini. Perasaan saya nggak punya jadwal di sini gitu kan, atau mendadak ngisi. Dan di sini request katanya tentang masjid. Masjid ini asal katanya adalah sajadah. Sajadah yasjudu sajidah atau masjidah. Sajadah telah sujud, yasjudu sedang sujud. Masjidah isi makan, yaitu tempat bersujud. Ya. Rumah Allah ini semuanya tempat bersujud. Artinya sujud di sini adalah tunduk, khudu. Ya. Orang-orang yang tunduk, orang-orang yang senang ke masjid, dalam surat At-Taubah ayat 18 yang tadi mukadimah, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang meramaikan atau memakmurkan masjid-masjid Allah itu, yaitu man amana billah. Yang pertama adalah orang yang percaya terhadap adanya Allah. Kalau nggak percaya, saya yakin tidak akan datang di sini. Ya. Kemudian yang kedua, wal yaumil akhir. Orang-orang yang percaya terhadap hari akhir, hari kiamat. Dan setelah hari kiamat itu ada beberapa alam yang kita akan lalui. Di antaranya ada alam mahsyar. Ya. Dan di alam mahsyar juga ada beberapa yang akan kita lalui. Ada hisab, ada mizan, ada sirat. Makanya ketika kita di alam mahsyar ini cari keadilan. Ada yang berbondong-bondong ke Nabi Adam, cari keadilan. Kata Nabi Adam, saya juga punya dosa. Cari ke yang Nabi lain. Akhirnya diteruskan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditimbang satu persatu. Kalau timbangan dunia ya seperti itulah, kayak timbangan beras, timbangan apa itu. Tapi timbangan akhirat, wallah, hanya Allah yang tahu. Satu-satu nanti ditimbang. Kalau memang beratnya ke kiri, itu alamat. Ya, alamat tidak akan selamat. Kalau beratnya ke kanan, insya Allah surga akan level kita. Tapi karena kita ini senang, kayak tadi saya membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ibu jawab Allahumma sholli alaihi. Man sholli alaihi wahidah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi
Satu kali saja Allah jawab 10 sholawat. Satu sholawat aja dari Allah sudah cukup untuk hidup dunia akhirat. Ini 10, Pak. Makanya ketika kita menyebut ada Nabi Muhammad, itu jangan pelit kita ini menyebut sallallahu alaihi. Ya, ini. Nanti setelah itu juga nanti kalau dari timbang ada sirat. Dalam kitab akidah karangan Said Sabiq, sirat ini ibarat rambut dibelah 7. Rambut satu aja kan kelihatan dibelah 7 apalagi. Itu ratanya ini antara masar sama surga. Ratanya 10.000 tahun ukuran akhirat. Naik ke 10.000 tahun ukuran akhirat, turun ke 10.000 tahun akhirat. Di bawah sudah apa? Ada sungai yang sangat luar biasa panasnya, an-naru jahannam. Orang berangkat di sirat itu macam-macam. Ada yang dengan jalan kaki, mudah-mudahan yang jalan kaki itu masih di Sholatul Marwah ini jadi wasilah buat kita semuanya. Ada yang dengan kambing karena dia sering kurban, ada dengan sapinya. Dan mudah-mudahan kita semua pas berangkat di Sholatul Mustaqim itu, coba Sholatul Mustaqim, kita naik masjid Sholatul Marwah itu luar biasa. Selesai kalau memang tamat ya. Kalau memang selamat. Ini 10.000 tahun akhirat, bukan 10 tahun akhirat, 10 tahun 30 tahun. Inna yawman dawrika al-salat ini mata'udun. Sesungguhnya sehari di akhirat bagikan 1000 tahun. Sekarang 1443, sehari setengahnya belum. 2022 ukuran masa ini 2 hari tak aja gitu. Ya, ini. Kalau selama sampai sana ada namanya Raudatul Tuba. Apa Raudatul Tuba? Panjangnya 100 tahun akhirat. Belum ke surga belum itu. Kalau mau selamat kita. Raudatul Tuba itu adalah taman-taman orang-orang yang senang taubat. Maka saat tadi aja dengan suara kencang, habis sholat istighfar 5-3 kali. Ya. Kalau yang mau suka kencang ya silakan kecil juga, nggak jadi masalah. Yang penting kita istighfar gitu. Ya. Baru setelah itu dipanggil oleh pintu sodako, oleh pintu sholat tahajud, oleh pintu sholat duha, oleh pintu puasa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita nanti dipanggil ada bacanya pintu masjid Sholatul Marwah di sana, kita masuk sana semua. Jadi antaranya yang kedua kata Allah itu innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Percaya terhadap hari akhir. Kita harus yakin. Kita aja contoh tetangga kita, saudara kita, sahabat kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa pasti bakal nyicip mati. Itu namanya hari akhir. Kita tinggal ini tinggal tunggu giliran. Maunya kapan kita? Karena hari akhir itu tidak diantaranya diumpetin oleh Allah. Dan dikasih tahu. Apa tidak? Yang pertama, kapan kita meninggal? Ada yang tahu kira-kira meninggal kapan? Ya. Ada si dokter suka memvonis ini ibu, ini bapak ini kurang lebih 5 tahun lagi ini kayaknya bakal meninggal karena penyakit ini. Itu prediksi dokter. Tapi bagi Allah bakal lupa. Ya. Kapan kita ini meninggal tidak tahu. Kemudian yang kedua, di mana kita meninggal? Apa di masjid Sholatul Marwah? Apa di atas kasur? Apa di ruang ICU dan lain sebagainya. Yang ketiga, dengan cara apa kita meninggal? Makanya kita berdoa di sini mudah-mudahan kita nanti ketika diambil oleh Allah pulang kampung dan sebenarnya kita termasuk yang husnul dapat rahmat Allah. Wa yaumil akhir, kemudian wa aqamas shalah. Orang yang akan memakmurkan masjid itu yang pertama tadi adalah percaya pada Allah, yang kedua percaya terhadap hari akhir, yang ketiga orang yang suka mendirikan sholat. Ya. Awas, mendirikan dengan melaksanakan beda. Kalau melaksanakan sudah sholat subuh, pulang apa terserah, gitu kan.
Kalau mendirikan setelah sholat masih tetap mendirikan sholat. Ketika kita dagang masih mendirikan sholat. Ketika kita di kantor masih mendirikan sholat. Ya. Ketika apalagi kita sholat di sini, maksudnya apa mendirikan sholat? Aqimis sholat ila sholat dan hari pasir wal munkar. Sesungguhnya apa dirikan sholat dan setelah sholat adalah mencegah daripada keji dan munkar. Jangan sampai kita setelah sholat ngomongin orang masih, berarti bukan dirikan sholat. Benci orang masih, ya kan? Setelah sholat masih kita mendirikan. Apalagi dia salah dengar. Kalau habis dari masjid, habis dengar tausiah, ambil yang baik, buang yang jelek. Untuk salah pengertian. Dia dari rumah bawa sendal jepit, pulang bawa sendal swallow gitu. Tidak boleh enggak. Hati-hati ini. Ya. Jadi dirikan sholat kita. Orang yang mendirikan sholat akan memakmurkan masjid, akan meramaikan masjid. Ya. Kalau sudah bisa yang 5 waktu, kita tingkatkan ke yang sunnah-sunnahnya. Orang dagang aja pengen untung, ya kan? Yang 5 waktu mah bisa dibicarakan kita. Kayak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu udah pokok, udah pasti. Modal dasar kita pengen punya untung. Ada sholat sunnahnya. Sebentar lagi sholat suruh yang mau naik lagi nanti sholat sunnah duha, silakan. Yang semalam udah bangun, alhamdulillah. Usah banyak-banyak kalau belum biasa bangun malam. 2 rakaat aja itu udah witir 1. Sekaligus banyak 20 rakaat, besoknya tambah, sebulan tambah, setahun tambah. Wah, yang penting rutin. Kemudian wa'ata zakat, orang yang mengeluarkan hartanya zakat, membersihkan. Zakat itu ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah kita kemarin 2 tahun sekali, ya, dia menyambut Idul Fitri, dan mulai awal Ramadan kita sudah boleh zakat fitrah. Silakan. Kalau zakat mal itu 1 nisab. Ya. 1 nisab silakan. Yang dagang dia tanggalnya sekarang tanggal berapa nih? Ya. Seandainya dagangnya tahun kemarin tanggal 1 bulan 1 tahun 2001, maka nisabnya dagangnya itu apa? Zakatnya dia itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2002. Berarti itu 1 nisabnya. Ya. Dibaginya berapa? 2,5%, seberapa 40. Ya, dan fikih. Contohnya modalnya 1 juta. Setelah 1 tahun dihitung, ternyata di kotak ada uang 500.000. Ada barang yang belum laku 1 juta. Ternyata ada yang ngutang 500.000, berarti ada 2 juta. Yang ada yang sebagainya, tinggal 21% aja. Di 2 juta dibagi 10 dibagi 4. Paling berapa itu? Paling 50.000. Seperti itu. Ya. Jangan sampai enggak. Atau zakat-zakat yang lain, ibu punya kontrakan 100 pintu, ya, banjir baru itu, 100 pintu itu. Ya. Atau punya di sini kagak ada, di kampung punya kambing sampai 100 kambing yang ngurus orang lain dan sebagainya. Ya. Nah, jadi orang-orang yang bisa memakmurkan masjid itu adalah diantaranya orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian percaya pada hari akhir, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Walam yakhsha illallah. Dan mereka tidak takut kecuali takut kepada Allah. Ya. Ya Allah, sholat subuh ini terima enggak saya? Kalau enggak terima, mau apa nanti? Sedekah saya terima enggak ya Allah, takut. Yang paling utama sekali yang sekarang yang kita apa coba? Takut mati kalau kata suruh mati enggak tahu kan dia takut. Jangan-jangan subuh ini subuh terakhir buat kita. Besok kita ketemu lagi di dunia. Tapi di sana sudah dipersiapkan karena rajin kita ikuti subuh. Ya ini. Nah ini. Itu orang yang mereka ini yang tidak takut kecuali takut kepada Allah, yang khauf. Ya. Khauf itu ya sebagian daripada takut.
imtisalu awamirillah wa ijtinabu ma nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Busairi itu takwa itu rukun ada 4. Takwa, wawu sama ya. Tanya takwa. Apa takwa? Ibu bapak dekat terus pada Allah. Senang, rindu terhadap masjid, rindu terhadap ibadah. Nah, kira-kira saya tanya di sini, sholat kita ini kebutuhan atau hanya membutuhkan kewajiban ini? Ya, kira-kira apa ini? Kalau kebutuhan itu sebelum subuh sudah datang duluan, butuh. Sebelum zuhur sudah datang duluan. Seperti kita ini mau kerja, masuknya jam 7, nggak mungkin berangkat jam 7 karena butuh. Kalau jauh di Jakarta pasti harus subuh ini berangkat, nggak macet. Tetapi kalau masuknya jam 7, jam 8 baru datang, berarti dia tidak butuh kerja. Makanya begitu juga sholat, kalau memang kita butuh, duluan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian di dalam surat At-Taubah ini yang di ujungnya adalah ulaika ayyakulu minal muhtadin. Mereka itulah mudah-mudahan yang selalu mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan petunjuk. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan antaranya itu ya surat At-Taubah ayat 8. Kemudian di pembukaan sampai berapa saya? Masalah masjid ibu sekalian, saya pernah ditanya, Ustaz, kalau masjid ingin ramai caranya gimana? Gampang. Ya. Yang pertama, ini profesi saya dulu sebelum dia lain gitu kan. Yang pertama, seluruh pengurusnya dari mulai ketua, wakil ketua, seksi-seksi atau bidang dan sebagainya, maka perbanyak aja nggak apa-apa. Pengurus masjid nggak usah tiba-tiba. Memang yang kerja pasti 3 orang sih, ketua, sekretaris, bendahara, perbanyak aja. Yang struktur ketua apa struktur masjid itu, yang pertama wajib berjamaah. Jangan mejeng dari pengurus orang itu kan, ya wajib lah ini. Saya nggak bisa dapat. Bisa berapa? Sehari sekali maghrib doang karena boleh tidak masalah. Yang penting normal ke masjid. 1 ya. Jadi pengurus wajib berjamaah. Yang kedua, yang merasa tokoh di sini, pengen beli tokohin, dituain itu kan, ketua masjid. Kalau tokohnya sudah ke sini, saya yakin gampang. Tokoh, empong kita juga keluar di sini, gitu kan. Ya. Yang ketiga, RW pimpinan. Ada RT? RW pernah lihat saya. RW sama RT yang tanggung jawab ini ditanya nanti. Jadi bukan musim warga aja ya. RW, RT, pimpinan yang di sini, ketua majelis taklim, terutama sudah karuan kan gitu kan. Pokoknya yang merasa ketua-ketua deh. Kalau sudah duluan, RT itu sudah duluan. Terus yang berikutnya, yang keempat, yang menyumbang masjid wajib berjamaah. Duit dikeluarkan gampang, buat beli keramik, buat beli kamar, buat beli lampu. Masjidnya kapan? Nanti kalau ada nyumbang, ajak dulu ke masjid dulu. Ya. Kalau ini ke masjidnya, yang nyumbang tolong jangan mau nyumbangnya saja. Mudah-mudahan harta kita ini termasuk yang berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Orang yang menyumbang itu adalah orang yang cerdas.
Orang berlomba-lomba sekarang dalam bisnis, bikin klub sepak bola berjumlah duitnya gede, ya. Bikin apa ya, proyek-proyek gitu. Ternyata di saat-saat seperti itu dia sanggup untuk membangun masjid. Biarin berapa ini lagi, saya yang menutupi. Karena memang masjid ini nanti bakal dipakai oleh orang sujud di sini, dan nanti dia pahalanya mengalir terus walaupun dia sudah tidak ada. Ini orang yang cerdas. Yang orang nyumbang, tolong ya. Lalu saya menunggu dulu. Yang berikutnya, Masjid Sukarame apa? Supaya mampu lagi. Yang merasa umat Islam, jangan KTP-nya saja. Ya, aku Islam, yang mau ke masjid nggak pernah. Tolong kita ini sekarang belajar sholat. Nggak apa-apa nggak tiap waktu juga, yang penting seperti apa? Seperti apa? Jangan nanti sampai mau ke masjid bukan dia jadi makmum tapi jadi imam juga. Maksudnya apa? Dia paling depan di sini, imam sama makmum di belakang. Artinya apa? Meninggal. Pas meninggal masuk masjid ini gitu kan? Selama ini kata masjid, pas meninggal masuk masjid, disolatkan di masjid Pak. Paling depan ini, tapi udah nggak bisa apa-apa. Ya. Tolong, jadi seperti itu. Yuk kita yang merasa umat Islam, yang pernah nyumbang. Yang terakhir, ini versi saya baru ya, versi saya. Yang terakhir, kalau masjid ingin ramai, bikin di sini tempat pendidikan. Saya dengar mau bikin yayasan, yayasannya apa, pendidikan atau apa? Dalam macam-macam kan, ya. Jadi kalau dengan adanya pendidikan tidak akan ramai. Jadi pesantren kan kalau santrinya pulang nggak ramai, saya kalau pasti kenapa ada santri yang pasti ada KTP-nya atau ada madrasahnya, ada yang sebagainya, ya. Bikinlah madrasah atau KTP. Ya. Kalau madrasah diniyah, kebetulan saya di Kota Tangerang jadi pembinaannya, ya. Kemudian kalau TPA juga sama, terserah bentuknya gimana aja lah. Kita apalagi sekarang ini Pak Wali Kota sedang inikan menggelor-gelorkan supaya orang Tangerang harus bisa baca Al-Quran. Jangan sampai buta huruf Al-Quran. Yang udah tua-tua jangan merasa malu. Udah, tolong jadi paling itu mencari ilmu itu punya wajib. Adapun kalau sudah ini, sudah kita di depan Al-Quran, minimal ikro 1 sampai 2 jangan selesai itu kan. Gak usah malu udah. Langsung aja datang dari sini ada pembinaannya atau yang lain-lainnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, yang selanjutnya versi doa ya, untuk memakmurkan masjid. Sebenarnya banyak sekali ini untuk upaya kita ini kurang masjid harus ngapain aja. Kita jangan sampai masjid itu tahunya tempat sholat. Ya. Yang kedua tempat nikahin orang, tahunya gitu kan. Yang ketiga tempat apa? Tempat mengumpul zakat fitrah ketika malam lebaran, gitu kan? Itu. Rata-rata kan seperti itu. Kalau kita lihat soal zaman Rasulullah itu orang mau perang latihannya itu di serambi masjidnya, strategis bagaimana dan sebagainya. Orang yang sakit ada pengobatannya, berarti di sini nanti perlu klinik dan sebagainya. Ya. Terserah mau nanti pengobatannya secara herbal atau secara kedokteran atau secara ruqyah dan sebagainya, silakan. Ya. Baik, ada doa yang sering kita doakan, saya kira udah hafal semuanya, yaitu Allahumma nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal. Apa itu ya? Itu sebenarnya buat ngomong perang Mesir itu. Perang Mesir itu ya. Ini ada banyak perang Mesir, tapi itu bulan yang sering kita dengung-dengungkan. Jadi selain yang saya akan sebutkan, di antaranya adalah tadi yaitu Allahumma nas'aluka salamatan fid din. Ya. Kita ini supaya selamat agamanya. Supaya selamat agamanya ya, sebagai tempat gerakan pemeliharaan ini masjid ini, maka supaya selamat agamanya masjid ini yang pertama yaitu menegakkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah berarti aslinya darahnya. Sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Kalau sendiri pahalanya 1, itu pun kalau benar Al-Fatihahnya. Perlu ditambahkan pujian itu kan. Sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Sholat sendiri pahalanya 1, itu pun kalau benar Al-Fatihahnya. Tapi rata-rata kita pengennya sendiri, ada kerja sendiri kan bisa put masalahnya itu kan. Ya, dari mana? Jadi untuk selamat fiddin ini sebagai tempat gerakan pemeliharaan akidah adanya di masjid. Yang pertama adalah menegakkan sholat berjamaah dan mendata jamaahnya. Kebetulan di Arroyan ini mulai didata, kalau yang subuh mulai didata. Orang berhafal, ya. Sini orang mana? Ada orang, ada orang sana, ada orang sini, orang sana. Bahkan ada orang mau ke pasar juga. Tapi dia tiap hari itu kan sebelum ke pasar dia sholat dulu, subuh dulu. Karena ada dana subuh masalahnya. Gitu. Dana subuh ini untuk apa? Untuk yang sakit jamaah subuh. Karena rata kenapa jamaah subuh bukan jamaah maghrib, bukan jamaah isya? Kalau jamaah subuh kan rata-rata apa subuh. Jarak yang mudah seperti sini lah gitu kan. Makanya bikin darah subuh, darah yang yang sakit, kalau sakitnya ke rumah sakit dapat berapa? Kemudian yang meninggal juga dapat seperti itu. Ya. Ini diantaranya. Kemudian yang kedua, supaya selamat dan fiddin, melatih dan memantapkan cara ubudiyah jamaah terkait yaitu hukum-hukum fikihnya. Saya di sini ada pengajian, ada fikihnya, kita belajar dari mulai syarat-syarat wudu, rukun wudu, itu harus diajarkan oleh kita. Karena jangan sampai kita wudu aja seperti itu. Ya. Seperti kita ini saya lihat ya, ketika kita mau wudu aja, kita lihat air aja udah ada doanya. Terus kumur-kumur, masukkan air ke hidung, ini bukan hidung yang dicek tuh. Saya kok wudu hidungnya dicek gitu. Pada itu oleh tangan kanan masukkan, keluar dari tangan kiri. Harusnya seperti itu, walaupun itu sunnah. Hidung. Makanya orang yang sering bisa dia menghirup air, insya Allah penyakit pusing tidak ada, pilek dan dengar. Nah kita ini wudunya dari masukin hidung aja belum bisa ya. Ya minimal masukin sinilah minimal. Ya. Terus yang namanya muka lagi bu, muka ini hati-hati, ini sampai sini ya. Yang ada jambutnya harus kena jambutnya. Terutama ini jambang. Jambang harus kena air. Ibu-ibu kan belakang ini harus kena air itu hati-hati dalam masa taharah. Ini supaya selamat agamanya nanti kita ini
masjid ini, ya. Kemudian menetapkan dan menjadwalkan imam. Bagus yang sudah ada ya. Imamnya hari ini cuma pagi ini, akhirnya sebagai imam padahal ada yang lain harusnya seperti itu. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pengajian, Al-Quran, tafsir dan sebagainya, silakan. Pengajian di sini harus segera. Supaya apa? Makmur. Jangan dibesar-besarkan masalah hilafiyah. Kalau sholat subuhnya masih sama dua, teman kita udah pakai kunut yang muka agak terserah, ya. Ada kunut kan subuhnya sunnah apa aja, namanya sunnah dan masih hilafiyah. Zuhur masih 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Udah teman kita udah. Mau pakai zikir kerasan enggak, masa teman udah. Ya, karena mereka pun punya argumentasi dan punya. Kalau masalah-masalah sunnah pasti banyak khilafiyah, maka jangan dia khilafiyah. Ya, nanti ya kalau bisa ya cari guru fikihnya, guru fikih yang ini yang bisa mentolerir kepada yang lain semuanya. Mazhab ini, mazhab ini dan sebagainya di masjidnya. Kemudian yang kelima, kalau sudah ini ada sertifikasi masjid, ada sertifikat masjidnya. Jangan sampai sudah bertahun-tahun kita sholat, kita ada gangguan di rumah saya, ini bukan sertifikat masih ada ini. Banyak kejadian Pak, kejadian nih, ya, yang ngurusin masjid ini. Waktu bulan kemarin saya ke Cengkareng, 3 bulan sebelumnya ke sana. Di depan rumah saya itu ada musola. Saya sholat maghrib di sana. Depan rumah ada jalan raya, depan rumah. 3 bulan kemudian ke sana, yaitu sebulan yang lalu ke sana. Musolanya sudah hancur. Agak saya. Ini kenapa? Ini musola ini dibikin dan ini tanah orang tuanya. Orang tua sudah pada meninggal dunia. Padahal buat bapak masjid, anaknya ini ikut karena suratnya tidak ada. Surat sesuai pun tidak ada, hanya terpakai adalah masjid dan sebagainya. Termasuk kita ini. Insya Allah ya kalau untuk sertifikat masjid ini memang di Tangerang ini Pak Wali Kota dari mulai zamannya Pak Wahidin dulu ada yang punya sertifikat itu hanya baru 1 sekolah Tangerang. Yang penting silahkan kalau memang itu untuk umum silahkan. Karena nanti terkenanya itu di beberapa dinas nggak bisa kita ini apalagi untuk apa umum dan sebagainya. Ya kalau bisa alhamdulillah. Allah Rasul sallallahu bidin wa afiatan bil jasad. Supaya kita ini afiat sehat. Masih juga yang ngurusin kita ini. Makanya kalau masjid itu ada menara. Bukan buat setrika tadi sebenarnya Pak. Para sahabat dulu tuh pasti ada menara itu supaya naik ke atas. Ada di sana. Terus pengurus masjid apa? Larang kiri ke kanan kiri. Ini rumahnya ada yang asapnya enggak? Ada yang berasap enggak? Ada yang tidak juga ada. Maksudnya apa? Khawatir jamaah kita ini enggak punya beras, enggak ada yang masak. Lalu sekarang enggak ada asapnya, apa sekarang tidak tolong itu kan. Maksudnya dulu zaman dulu ada menara itu kan masih pakai kayu bakar. Iya. Naik ke atas itu. Saya udah datang rumah itu udah 3 hari enggak ada asapnya. Jangan-jangan ditinggalin rumahnya dari pergi ke datang aja. Dia enggak masak udah 3 hari. Masjid kita menjawab. Ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa supaya kita ini jasad kita sehat, wajah kita sehat, dan tabir masjid ini kerjasama dengan dinas kesehatan. Sini ada puskesmas, ya syukur-syukur nanti kita ini bisa bikin klinik ini. Makanya kita ya, tapi mesti jauh lah yang minimal ada apa kayak gitu kan untuk pengobatan. Misalnya di sini ada kotak obat gitu kan. Kan jarang-jarang ini mesti ada kotak obat gitu kan. Ini obat pusing atau apa gitu kan gitu. Ya. Jadi kita bikin yang aneh gitu kan.
yang aneh tapi buat jamaah. Saya keliling-keliling ke beberapa masjid, ada masjid yang luar biasa, ya, macam-macam. Di antaranya ada di Priok itu. Di Priok itu ada masjid yang pertama adalah dia dispenser di luar. Di orang yang habis sholat, silakan ngopi, silakan ngeteh, disiapin oleh masjid. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, sampai 1 tahun, ya. Dia yang ngopi itu malu. Masa saya ngopi gratis dulu kan gitu kan? Lama-lama airnya dia bawa kopinya. Bukan 1 jam ada. Air dispensernya sekarang sudah ada 10 bermasuk 10. Tadi dari 1. Dispenser 10 ada nasi, kopinya pun gak pernah keluarkan dari masjid. Bahkan mereka pada bawa jamaah. Dengan tujuannya setelahnya sholat, jangan dulu pulang kita ngobrol-ngobrol masalah agama, bukan ngobrol yang lainnya. Ada minuman yang sehat dan sebagainya. Ya. Ya, kalau di Mekah Madinah udah jelas setiap masjid itu ada apa? Ada kulkas dan sebagainya. Udah silakan. Waktu pertama kali itu belinya kemana? Kita gratis itu semua ada. Ya, di Mekah, di Madinah, atau di beberapa masjid yang ada di sana. Kemudian supaya badan kita ya harus menjadikan rumah sehat. Ya. Jadi ya masih jauh tapi kita harus punya anak-anak supaya punya rumah yang sehat. Ya minimal rumah kita sendiri dulu deh. Katanya al-fadlu minal iman. Kebersihan itu sebagai daripada iman. Itu kita lihat rumah kita dulu, jangan sampai terutama buang sembarangan sampah ya. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan gerakan kebersihan masjid dan lingkungan sekitar masjid, selalu menjaga protokol kesehatan. Dan jelas di sini walaupun ada marbot, Pak, kita kali-kali 3 bulan sekali kita bareng-bareng bersih-bersih, ya. Itu marbot itu masya Allah sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Dulu zaman Rasulullah di Madinah itu ada namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini orangnya sudah tua, ibu-ibu sudah tua, tapi dia rajin membersih-bersih aja. Kali-kali itu tetangga aja kalinya bersih-bersih. Sampai Rasulullah akhirnya berpesan, dia udah tua, kepada sahabat, tolong nanti kalau beliau wafat saya kasih tahu. Ternyata akhirnya dia sakit, wafat, ya, meninggal. Ternyata para sahabat ke rumah Rasulullah. Rasulullah lagi tidur, dibangunin kalau terganggu. Aisyah aja nggak berani, dia pulang lagi. Mereka akhirnya memandikan, menyolatkan, menguburkan. Sudah 3 hari Rasulullah baru ingat, ini Ummu Mahjan kemana? Karena kan dia kasih tahu itu. Aisyah sudah meninggal Rasul. Sampai akhirnya marah, kenapa saya nggak tahu, dan diceritakan kepada Rasul. Dan akhirnya waktu itu dia nyolatkan di samping kuburannya Ummu Mahjan. Setelah itu beliau bersabda, ya, ngomong kepada bersamanya, ini makam semua jamaah yang di sana dipatok gelap, gulita, nggak ada terang. Setelahnya saya sholat, kata Rasulullah, alhamdulillah izin Allah jadi terang benerang. Artinya zaman Nabi nggak semua orang Nabi itu jadi imam, nggak semua orang disolatkan oleh Nabi. Di antaranya perintah Allah juga, ya Rasul jangan sholatkan orang yang munafik sama orang-orang yang berbuat maksiat yang banyak, apa itu durhaka terhadap orang tuanya. Makanya yang jadi imam harus sama. Rasul itu jangan seperti itu. Yang orang-orang munafik nggak mau. Kita bingung orang munafik di mana, ya di mana kita nggak tahu. Orang munafik itu jangannya apa? Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apabila dipercaya, dia khianat. Ya kan? Apabila dia ngomongnya dusta, bohong. Jangan ciri-cirinya itu. Kalau ada dalam diri kita, itu jauhkan.
Makanya dalam beberapa hadis di dalam kubur, al-mayyitul qabrul al-mutaqais, ya. Mayat itu ketika di kuburan itu dia seperti mengambang di lautan minta tolong. Makanya waktu jenazah sudah di kuburan selama 7 hari ini bagi orang-orang yang beriman, suka sholat ke masjid dan sebagainya, ya, itu dia mendapatkan sholawat, pujian 7 hari, 7 malam. Makanya suka ada tarik sama ketujuhnya itu. Ya, awas, bukan keterangan Hindu. Kalau keterangan Hindu, lain lagi, beda lagi. Orang-orang munafik tadi yang ada sirga 3 itu sampai malam ke 40 hari disiksa di kuburan. Disiksa yang gimana? Jangan somil videonya, nanti kamu bakal ke neraka ini, bakal ke neraka ini. Takut begitu aja. Termasuk kita sekarang ngeridit motor, ngeridit mobil, gak bisa bayar. Ada debt collector datang ke kita, ada kebutuhan ada kita seperti itu. Apalagi kita takut seperti itu. Ya. Baik. Yang selanjutnya, Allah masuk keselamatan bidin, wa'abatan bil jasad, wajiyadatan bil ilmi. Ya. Supaya kita pun tambah ilmunya, masih sebagai tempat gerakan peningkatan sumber daya manusia, jamaah masjid dan putri-putrinya kita di bidang keilmuan. Jangan sampai ibadah kita ini nggak ngerti ilmunya. Terkecuali orang yang baru masuk Islam, terserah dia membaca apa aja. Kita kan Islam turunan dulu. Yang belum sempat belajar ilmunya kita belajar bagaimana doanya. Ketika tak berdoa, ilmunya baru usul silakan dan nggak silakan. Ketika tak berdoa pada Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i kan uzun minal uzun, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu gini, kuping ke kuping. Ketika mengangkat tangan aja ada 3 pekerjaan. Apa pekerjaannya? Yang pertama mengucapkan Allahu Akbar, yang kedua angkat tangan, yang ketiga hatinya ngomong. Saya yang sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum. Ngomong hatinya ngomong. Baru apa? Bukan di kampung-kampung sholat nggak jadi lagi. Dia cuma mantap dia seperti itu. Ya. Setelah itu yang sebelah Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Yang sebelah Allahumma barik baik. Yang sebelah Allahumma qudus. Wah, udah beda-beda kan itu kan. Kalau masalah sunnah enggak pasti beda. Doa kita kesempatan kita sampai 25 doa kita. Lebih mungkin. Ya. Jangan khawatir mau Allah berkati rumah atau mau memberikan semangat silakan. Mau subuh rusun ke sana ada apa silakan. Ya. Jangan dipermasalahkan. Tapi kalau al-fatihah yang sudah beda lah itu boleh. Ini. Jadi menyelenggarakan majelis taklim tentang keilmuan. Ya. Alhamdulillah saya di sini dalam majelis taklim ya. Ibu ada ya Bu ya? Ramai nanti ke masjidnya. Kemudian pelatihan kaderisasi kepemimpinan remaja masjid. Di sini sudah langsung, bukan kaderisasi lagi, sudah langsung diangkat kata Pak Dewan. Biarin anak-anak muda yang jadi pengurusnya keluarga saya. Ya, mudah-mudahan ini seterusnya. Yang ketiga pendidikan bahasa asing bila perlu atau manajemen masjid dan lain sebagainya. Jadi mengurus masjid juga kalau kita nggak punya ilmu kemasjidan bingung. Bisakah kayak ngurus di kantor? Beda kan? Kalau ngurus masjid itu pertama harus ikhlas, ya. Siap dimaki oleh jamaah. Udah umumin aja udah unduh gitu. Udah enggak betah. Ya, ya. Seperti itu ya, sekalian. Wajadan firmi wa barakatan birizki. Ya. Kemudian supaya kita itu berkah juga rezekinya. Ada di masjid juga. Di antaranya apa? Ya kita kalau punya rezeki perlu disalurkan. Di dalam Al-Quran itu siapa dulu sih yang berhak untuk menerima rezeki kita? Otomatis kalau suami, wah nafkah itu ada bahasa nafkah kan gitu kan.
nafkah yang paling hebat buat anak istri, buat istri sama anak-anaknya. Yang berikutnya ada jawil kurban, saudara-saudaranya. Jangan sampai bapak-bapak punya adik, punya kakak, apalagi masih ibu masih ada, gitu kan? Anak yatim dibantu, kakek miskin dibantu, saudaranya di kampung malah nggak makan berhari-hari. Allah, saudara dulu, kan jauh, transfer sekarang gampang udah. Setelah itu kalau ada yang lebih boleh, maka di sini perlu nanti didirikan live satu PJ, udah pengumpul zakat. Ya, ini baru. Oleh pengumpul zakat kalau udah banyak dan sebagainya bisa buat apa saja silakan. Bisa yang mustahik yang 8, bisa juga buat acara-acara kalau memang nanti adanya Qur'ul Hasan itu ada, silakan. Ya, mendirikan ras di masjid, ya, kemudian membangun kewirausahaan. Masjid harus berkewirausahaan. Kalau bisa ini masjid ini punya usaha. Di Peron itu ada masjid ini, Pak. Saya tiap Jumatan ini nggak pernah ada pengeluaran, heran. Pemasukan dari Tuhan, itu pemasukan. Pengeluaran dari mana? Ternyata masjid itu punya toko beras di Pasar Malabar. Kalau perlu seperti itu maksudnya. Masjid itu punya toko beras di Pasar Malabar. Dulu yang sahamnya jamaah beberapa orang. Yang penjualnya sudah disumpah siap, amanah, ya, amanah dan sebagainya. Dan ini akhirnya dan sekarang tiap Jumat itu orang-orang yang tanya saham dibagi dan sebagainya, ya, seperti itu. Ya. Waktu udah habis ya. Kita lakukan. Kemudian membentuk kelompok para pedagang dan petani, ya, agrobisnis yang usahanya produktif. Di sini ya pedagang juga ada jarang orang hanya mampir doang. Kemudian di awal itu seperti itu. Pedagang jangan sampai ini pos di saya lihat itu di Makassar, ya, di Masjid Makassar ini ditolak oleh masjid. Luar biasa ya. Jadi mereka yang jamaah, kemudian kalau keluar mau belanja silakan, mau silakan, masalah. Wajibkan rezeki, watobatan qoblal maut. Ini kita sebagai pusat gerakan dakwah, kita pun harus menjalankan syariat Islam, di antaranya dalam pelatihan dakwah. Dakwah di sini, alhamdulillah saya lihat di sini waktu kemarin Ramadan, anak-anak remaja yang tampil luar biasa, ya. Kemudian menyediakan pengajian massal atau privat. Di sini siapa gurunya ajarkan yang lain, ya. Kemudian menyusun materinya apa yang ada di sini. Kemudian bimbingan keluarga, kalau ada masalah dan sebagainya, keluarganya jangan sampai masjidnya makmur, tapi jamaahnya nggak makmur. Di sini mau Allah bersama-sama, sama Rasul, sama rukuk, datang ke rumah malah dia berantem suami istri. Itu jangan sampai. Ya, kebetulan saya di KUA jadi ketua BP 4 yang rata-rata datang Pak ke sana ini udah 5 tahun, udah 10 tahun, 15 sampai 20 tahun sampai 4 banyak yang datang ke rumah tangga itu sudah seperti itu. Yang datang yang ngadu, ya tiada lain ternyata sekarang ini apa? Karena zaman canggih, rata-rata gara-gara apa? Banyak perselingkuhan dan sebagainya. Ya, ini seperti itu. Makanya yuk kita jaga, minta pada Allah supaya kita ini betul-betul bertobat. Saya pikir ini masih banyak yang dibicarakan. Barangkali ini cukup ya karena juga ya, kalau memang masih banyak ya berarti kita akan bersama kalau begini kan. Karena ini hanya baru ininya aja ya, materi-materi yang kita yang saya ungkapkan hanya beberapa, dan nanti banyak juga yang antara seperti oleh para profesor seperti Dr. Nadarudin sampai 24 item, 25 item peran masjid itu. Di samping kita yang tahu yang tentang sholat dan sebagainya. Terima kasih yang saya sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu